Ada sebuah hukum tak tertulis dalam hidup ini. Semakin kecil Tuhan di matamu, akan semakin raksasa masalah yang kamu hadapi. Demikian sebaliknya, sialam semuanya. Bayangkan kamu astronot yang lagi pergi ke luar angkasa. Kamu baru saja lepas dari gravitasi bumi. Dan dari jendela kapsul pesawatmu, kamu menoleh ke belakang. Bumi, tempat kamu membayar cicilan. Tempat kamu insomnia, mikirin chat yang belum dibalas. Tempat kamu nangis di kamar mandi, supaya enggak kedengeran. Bumi itu sekarang cuma titik biru. Sebesar kelereng. Sebesar debu yang nempel di kaca, yang melayang di tengah kegelapan semesta. Dan anehnya, masalah kamu akan ikut mengecil bareng bumi. Utang kamu sekarang seukuran apa di ruang angkasa itu? Rasa takut kamu ditinggalkan si dia sebesar apa dibanding luasnya galaksi yang kamu lewati? Segala masalah enggak pernah kelihatan sekecil ini. Pemandangan itu seharusnya membuat hati kita menjadi sangat tenang. Mengapa? Karena kalau alam semesta ini saja luar biasa besar, bayangkan betapa jauh lebih besarnya Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Di hadapan Tuhan yang semaha kuasa ini, masih masuk akalkah kalau kita meragukan Dia? Di titik ini, percaya bukan lagi sebuah pilihan, melainkan satu-satunya hal waras yang bisa kita lakukan. Mazmur 8 ayat 4-5 bilang gini, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Manusia sekecil itu dipikirkan oleh yang sebesar itu. Hari ini, mungkin kamu nonton ini dengan banyak pikiran karena beban hidup. Tetapi firman Tuhan baru saja memindahkan titik pandangan kita dari bumi yang penuh badai ke tahta surgawi yang megah. Melalui Roh Kudus, Tuhan mau menyelaraskan pikiran kita hari ini. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia yang memegang kendali mutlak atas alam semesta juga adalah Tuhan yang memegang kendali atas niat jahat orang lain dan mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Maka duduklah dulu. Ini mungkin pendek, tapi ini akan mengubah cara kamu berdoa untuk selamanya. Pertama, mencobai Tuhan itu bukan dosa biasa. Itu lucu kalau dipikir. Coba bayangkan begini. Ada anak kecil bilang ke orang tuanya, "Aku gak akan nurut sampai ayah beliin mainan itu dulu." Anak itu sebenarnya tidak sedang menguji apakah ayahnya ada atau tidak. Dia sedang menegosiasikan bukti kasih sayang dengan cara yang keliru. Anak itu lupa bahwa dia sudah diberi makan, tempat tinggal, dan dijaga setiap hari tanpa pernah dia minta. Konyol kan? Tapi itu persis yang kita lakukan tiap kali kita bilang ke Tuhan, "Tolong kasih tanda dulu. Buktikan Tuhan sayang aku. Baru aku percaya dan taat." Mencobai Tuhan itu bukan cuma soal kurang iman. Ini lebih aneh dari itu. Itu kita, debu yang cuma hidup rata-rata 80 tahun,
menuntut yang kekal untuk tunduk pada skenario kecil yang kita bikin sendiri. Seolah kita punya hak untuk nawar. Kamu pernah coba bilang ke udara, "Aku gak akan menghirupmu sampai kamu buktikan kamu bisa menghidupkan aku." Enggak bisa, karena kamu sudah menghirupnya sejak lahir. Tanpa pernah kamu minta, tanpa pernah kamu sadari, itu pemberian. Nah, itu udara. Yang bikin udara itu siapa? Kedua, kalau kamu beneran ngerti sebesar apa Tuhan, aku memilih percaya, jadi kalimat yang aneh. Ini bagian yang mau saya ajak kamu pikir pelan-pelan. Kita sering bilang, aku memilih untuk percaya. Atau saat kita dalam keadaan stres, tanpa sadar kita bersikap seolah-olah percaya adalah pilihan. Seolah itu keputusan berat, keputusan heroik, kayak lompat dari pesawat pakai parasut. Tapi coba pikir, apa debu memilih untuk tunduk pada gravitasi? Enggak, debu itu akan jatuh karena memang begitu hukumnya. Debu enggak punya opsi lain yang masuk akal. Begitu kamu benar-benar mau melihat sebesar apa Tuhan itu, bukan versi Tuhan yang semakin dipersepsikan kecil oleh kemajuan dunia ini, tapi Tuhan yang beneran, maka memilih percaya itu jadi kalimat yang aneh. Sama anehnya kayak bilang, aku memilih untuk mau kena gravitasi, apa tidak hari ini. Ibrani 11 ayat 6 bilang, barang siapa menghadap Allah, harus percaya bahwa Allah ada. Bukan, boleh percaya kalau mau. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Harus, karena memang kalau kamu benar-benar berdiri di depan Tuhan yang sebesar itu, percaya bukan lagi pilihan moral. Itu satu-satunya sikap waras yang tersisa buat orang yang matanya telah kebuka. Ketiga, orang-orang di Alkitab yang gemetar, bukan negosiasi. Perhatikan, ada sesuatu yang menarik dari tokoh-tokoh Alkitab. Abraham di Kejadian 17, waktu dia benar-benar bertemu dengan kehadiran Tuhan, dia enggak nawar-nawar lagi soal kepengen tahu detail hidupnya ke depan. Dia sujud. Musa, Keluaran pasal 3, di depan semak yang menyala tapi enggak habis terbakar. Dia enggak nanya, Tuhan, bisa enggak engkau jelasin dulu rencanamu step by step? Dia malah lepas sendal karena dia sadar dia lagi berdiri di tanah yang beda level. Ayub, dalam Ayub pasal 40, orang nomor 1 yang paling banyak protes ke Tuhan di seluruh Alkitab. Begitu Tuhan menjawab dan menunjukkan kedahsyatan penciptaannya, Ayub cuma bisa bilang, aku ini debu, aku diam, tanganku kuletakkan pada mulutku. Ini bukan soal takut kayak takut sama monster. Ini soal skala perbedaan yang tiba-tiba jadi jelas. Kayak orang yang tadinya ngomel sama ombak kecil di kolam renang, terus tiba-tiba berdiri di tepi jurang yang saking dalamnya sampai enggak bisa kelihatan ujungnya. Ngomelnya akan berhenti sendiri, bukan karena dipaksa diam, tapi karena akhirnya ngerti kalau ini lagi berhadapan
sama apa. Yesaya 40 ayat 26 bilang, arahkan matamu, lihat ke langit. Siapa yang menciptakan semua bintang-bintang itu, yang mengeluarkan mereka sambil menyebut nama mereka sekaliannya. Masing-masing, satu persatu. Tuhan Sang Maha Besar bahkan punya nama panggilan buat tiap bintang di galaksi, yang bahkan cahayanya belum sampai ke bumi kita. Dan ketahuilah, Tuhan juga punya nama panggilan buat kamu. Keempat, kapan terakhir kali kamu nawar sama Tuhan? Sekarang, momen jujur ke diri sendiri sebentar. Kapan terakhir kali kamu bilang dalam hati, Tuhan, kasih aku tanda sayang dulu, baru aku berhenti khawatir. Kapan terakhir kali kamu nunda taat sambil nunggu semacam bukti fisik yang kelihatan biar kamu merasa aman? Itu bukan jenis dosa aneh yang dilakukan orang jahat. Itu yang sering kita lakukan setiap kali stres jam 3 pagi. Mikirin tagihan, mikirin masa depan yang belum jelas. Terus diam-diam kita pasang syarat ke Tuhan. Buktiin dulu, baru aku percaya penuh. Sadar enggak? Itu artinya kita lagi coba nego sama yang tak terbatas. Kamu yang bahkan enggak bisa nebak besok masih hidup atau enggak, lagi coba nawar sama yang udah tahu ujung dan pangkal dari semesta ini. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, begitu tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jalannya bukan cuma lebih baik dari rencana kamu, levelnya beda total. Ibarat kamu lagi coba ngukur langit pakai penggaris 30 cm. Kalau kamu menebat dengan cara Tuhan. Terakhir, malam ini berhenti nawar. Jadi ini yang saya ajak kamu lakukan malam ini. Waktu kamu berdoa nanti, jangan minta Tuhan buktikan dirinya dulu sebelum kamu berani melangkah taat. Jangan pasang syarat meski halus. Jangan lagi-lagi berkata, Tuhan, kalau Engkau lakukan ini, aku akan melakukan itu. Karena di hadapan Tuhan sebesar ini, yang menggenggam bintang sambil menyebut namamu, tawar-menawar itu tidak masuk akal. Bukan karena kamu menyerah kalah, bukan karena kamu capek berjuang, tapi karena kamu akhirnya sadar, di ruang yang begitu luas dan penuh ketidakpastian ini, hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Percaya. Dengarkan Roh Kudus. Dia diam, tapi tidak pernah diam. Dia bersuara dalam hening hatimu, meski tidak terlalu keras, tapi dengan kepastian. Kamu tahu apa yang mesti kamu lakukan. Jangan pikir dua kali, langsung lakukan itu. Lihat burung di luar jendelamu. Dia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung. Tapi Bapamu di surga setiap pagi menyiapkan makanannya. Lihat bunga liar di pinggir jalan. Besok mungkin sudah dipotong, dilindas, atau dibabat orang. Tapi hari ini, Tuhan mendandaninya lebih indah dari jubah kebesaran raja
sekalipun. Matius 6 ayat 26 dan 30. Kalau burung dan rumput liar saja diperhatikan sedetail itu oleh Tuhan, apalagi kamu, anaknya, yang disayang dan dipilihnya sebelum langit dibentangkan. Mulai malam ini, hilangkan segala bentuk ragu-ragu. Mulailah langsung dengan hati yang penuh percaya, karena kamu bukan sedang berjudi dengan iman itu. Kamu juga bukan sedang mempertaruhkan hidup pada ketidakpastian. Kamu sedang berlabuh pada satu-satunya yang pasti, dan kesadaran ini akan membawamu melewati masalah demi masalah dengan kepala tegak, penuh kemenangan, dan akan memberimu tidur yang nyenyak malam demi malam tanpa perlu cemas menunggu fajar. Karena kamu sudah tahu siapa yang memegang fajar itu. Sekarang taruh tangan kamu di dada. Tarik nafas dalam dan ikuti doa ini kalimat demi kalimat. Ini bukan basa-basi, tapi ini doa agar hidup kita kiranya dapat benar-benar berhenti nawar mulai malam ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini aku datang bukan buat nawar lagi. Aku datang buat berhenti sejenak untuk benar-benar melihat sebesar apa Engkau. Aku akui Tuhan selama ini aku sering minta tanda dulu sebelum aku percaya penuh. Aku sering bikin Engkau seolah harus kasih bukti ke aku dulu sebelum aku mau taat. Aku sadar itu bukan iman yang kuat. Itu aku yang diam-diam takut kecewa. Aku sadar aku bukan lagi anak yang percaya, tapi pedagang yang sibuk menghitung untung. Hari ini aku taruh semua tawaran itu di kakimu. Aku berhenti jadi negosiator. Dan aku akan jadi anak yang percaya. Aku percaya Engkau melihat. Aku sebagaimana Engkau melihat bintang. Dipanggil satu persatu. Aku percaya Engkau mendandani aku. Lebih dari rumput liar, lebih dari burung di langit. Tuhan, masuklah ke bagian hidupku yang selama ini aku pegang sendiri. Masuklah ke bagian yang aku sukar lepaskan. Karena aku pikir aku yang harus menjaganya. Malam ini, Tuhan, aku lepas kendali. Aku berhenti nawar. Dan aku percaya sepenuhnya
sama engkau. Aku ini kecil, tapi aku dipikirkan oleh Yang Maha Besar. Aku ini debu, tapi aku dipanggil dengan nama oleh Sang Pencipta bintang. Di hadapan-Mu yang sebesar ini, Tuhan, aku nggak butuh alasan lain untuk percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maka validlah hukum roh yang tak tertulis itu, bahwa dalam hidup ini, semakin kecil Tuhan di matamu, akan semakin raksasa masalah yang kamu hadapi. Namun sebaliknya, saat Tuhan menjadi yang terbebas dan terbesar di hatimu, segala masalahmu seketika menyusut menjadi debu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan memberkati kamu hari ini dan seterusnya. Haleluya. Amin.